Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi assalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, insya Allah hari ini adalah perkuliahan matrikulasi kita perdana. Karena itu nanti saya minta setelah perkuliahan ini nanti Ketua Kusmanya membagi kelompok menjadi 12 kelompok. Ada 14 materi yang akan kita bahas. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua itu saya nanti yang akan membahas. Baru pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh nanti saya minta Bapak Ibu yang akan mempresentasikan makalah tersebut. Karena kami berdua dengan Dr. Bahrani, maka pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu saya yang mengisi. Selanjutnya kemudian nanti pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 adalah Dr. Bahrani. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara nanti diminta untuk membuat makalah kelompok 1 sampai kelompok 12. Itu artinya minggu depan itu sudah harus hari Selasa itu sudah harus maju kelompok 1. Hari Kamisnya maju kelompok 2. Karena itu saya minta mohon maaf dengan terpaksa untuk maraton membuat makalahnya. Nanti makalah-makalah itu akan dikumpul ke saya. Biasanya di akhir-akhir itu nanti saya yang diminta untuk memberikan penilaian. Yang kedua juga nanti Kosmanya saya minta untuk membuatkan absensi di setiap pertemuan. Nanti absensi itu saya akan minta di akhir pertemuan nanti. Di akhir pertemuan yang ke-16. Nanti di-share ke saya biar nanti saya akan memberikan nilai lulus atau tidak lulusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, mohon keikhlasannya jika nanti atau suatu saat saya tidak bisa mengisi sesuai dengan jadwal di apa namanya di Selasa atau di Kamis, maka mohon kesediaannya di malam hari. Dan mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk bisa mengajar sesuai dengan jadwal yang ada. Ini saja sebenarnya tadi hampir tidak bisa ngajar karena pulang dari sekolah tadi, pulang dari kampus itu kondisinya kemudian drop. Tapi saya ingat bahwa hari ini punya tanggung jawab untuk menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga RPS sudah saya share di grup ya Bapak Ibu. Silakan nanti di download, dilihat. Nanti kelompok 1 itu adalah materi ketiga dan seterusnya. Jadi hari ini saya yang menyampaikan materi, hari Kamis nanti saya yang menyampaikan materi, hari Selasa itu sudah diskusi kelompok 1 dan hari Kamis diskusi kelompok 2 dan seterusnya. Karena itu saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu untuk segera nanti membuat makalahnya. Nah, nanti Bapak Ibu juga wajib membuat PowerPoint. Wajib membuat PowerPoint. Nanti makalah dan PowerPoint-nya nanti diserahkan ke saya semuanya nanti. Di ending penilaiannya nanti itu akan jadi pertimbangan-pertimbangan penilaian. Oke, saya kira itu dulu pengantar terkait dengan RPS-nya, kemudian ketentuan-ketentuannya. Saya mohon informasi berapa jumlah kawan-kawan yang ada di matrikulasi pengantar manajemen pendidikan Islam ini. Ada berapa realnya? Untuk data yang dari akademik, Pak, ada 28 orang gabungan MPI 1 dan juga MPI 2. Mhm. Sedangkan yang kemarin hadir di perkuliahan pertama itu hanya 26 orang. Dua orangnya itu tidak ada kabar ataupun informasi sama sekali. Dan saya juga tidak mengenal nama tersebut, Pak. Oke. Mungkin Seperti bisa itu. dikomunikasikan nanti ke kosmanya masing-masing. Apa daftar-daftar itu di-share ke kosmanya masing-masing. Siapa tahu
teman-teman yang di Kosma itu mengenal kawan-kawannya. Terima kasih Mas, siapa lagi namanya saya lupa. Patan, Pak. Mas Patan atas Ya, partisipasinya membantu saya. Jadi nanti tolong nanti Mas Patan dibuatkan absensi ya Google Form aja lah nanti. Di sampean share di grup nanti biar teman-teman bisa absen di Google Form itu. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Coba saya share dulu banyak. Oke. Dan bisa di-share. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu ya? bisa, Pak. Oke, baik. Itu biodata saya. Saya adalah putra Lombok asli, kelahiran 1976. Kemudian pekerjaan hari-hari itu adalah sebagai guru atau ASN di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sangatta Utara. Dan juga memang saya sebelum menjadi ASN itu lama berkecimpung di Sekolah Tinggi Agama Islam STAIS Sangatta Kutai Timur sejak tahun 2007. Termasuk saya juga yang menjadi huwal awalunya yang mempionir menjadi apa namanya orang yang terlibat dalam pembukaan STAIS awal. Kemudian juga saya mengajar di Pasca Sarjana Winsi ini sudah masuk tahun kelima diminta oleh apa namanya oleh rektor maupun direktur pasca untuk kemudian bisa mengabdikan diri di alma maternya. Makanya it's okay, saya sanggupi ini sudah tahun kelima. Saya mengajar di PAI di PAI 2 di semester ini di PAI semester satu lokal PAI 2 mengampu mata kuliah filsafat ilmu mengajar di hari Sabtu. Kemudian saya juga tinggal di Sangatta di Jalan Diponegoro, Taruna 6A, nomor 138, Sangatta Utara, Kutai Timur. Kemudian ini kontak yang bisa dihubungi 0852 500 58164. Saya hanya punya kontak satu itu. Kemudian istri baru satu. Ya, kenapa tersenyum? Ya memang baru satu kan, masna wa thulatsa wa ruba' kata kata Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Redaksi ayat tidak mengatakan wahid masna. Oke, bercanda Bapak Ibu. Ini kebetulan istri juga sama-sama SN, guru agama, dan ini sedang menyelesaikan, sudah semester 3 di S3 WINSI, yang ngambil konsentrasi pendidikan agama Islam. Anak baru 4, yang paling besar itu usia 17 tahun di Mondok di Lombok sana. Yang nomor 2 kelas 2 SMP, yang nomor 3 itu kelas 6 SD. Dan insya Allah tahun depan itu akan dikirim ke Lombok yang nomor 3. Dan yang terakhir, Alhamdulillah saya punya saingan seorang laki-laki dan itu baru sekolah TK. Nah, kemudian dari saya agak kerepotan. Oke, ini uraian pendidikan saya, Bapak Ibu. Saya mengenyam pendidikan di sekolah dasar, tepatnya saya besar di Tenggarong Seberang, MTS Al Musyirah Tenggarong Seberang, MA Nahdlatul Ulama Tenggarong Seberang. Saya kuliah S1 di STAIN Samarinda, kemudian berubah menjadi IAIN Samarinda dan sekarang apa namanya berubah menjadi WINSI Samarinda. Di 2024 saya selesai, kemudian S2 pasca sarjana Unmul. Konsentrasinya adalah pendidikan, sorry, konsentrasinya adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan secara umum. Saya selesai 2008 S2-nya. Kemudian di 2015 saya melanjutkan lagi dengan konsentrasi yang sama, yaitu di pasca sarjana Unmul. Konsentrasinya adalah manajemen pendidikan. Alhamdulillah selesai tahun 2018. Nah ini riwayat pendidikan formal saya. Saya juga pernah nyanti, cuma nyantrinya nggak lama, sekitar 4 tahun.
Nah, ini ke pekerjaan hari-hari saya, guru PAI di SMK 1, dosen stay Sangatta Utara, Sangatta Kutai Timur, dosen luar biasa, Binsi Samarinda, kemudian instruktur bidang studi PAI. Ini kebetulan diberikan amanah untuk menjadi instruktur di beberapa kabupaten kota untuk memberikan pemahaman-pemahaman pada guru-guru PAI terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Ini kemudian aktivitas dakwah saya Bapak Ibu. Jadi khatib BKMM Kutai Timur, kemudian khatib Masjid Agung Sangatta, Dewan Hakim MTQ Kabupaten Bidang Sarhil, pernah juga diamanahi menjadi Dewan Hakim MTQ Provinsi Cabang Cabang Sarhil. Sekarang juga aktif melatih tim Sarhil Kabupaten yang akan berlaga di tingkat provinsi maupun saya juga aktif melatih beberapa kapilah-kapilah cabang Sarhil di beberapa kecamatan yang ada di Kutai Timur. Pengalaman organisasi saya Bapak Ibu yang pernah maupun yang sedang saya emban hari ini pernah berkecimpung di PMII Komisi Radstain Samarinda, pernah juga menjadi pengurus PMI Cabang Samarinda, pernah menjadi Mabinca PMI Kutai Timur, pernah juga menjadi pengurus KNP Tenggarong Seberang, Kerukunan Keluarga Sasak Lombok Kutai Kartanegara berakhir di 2007, pengurus Masjid Baitul Mal sejak 2010 sampai sekarang, Ketua Ikatan Alumni Winsi Samarinda yang berakhir di 2023 kemarin. Kemudian juga masih aktif sebagai Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur berakhir di 2006, Wakil Ketua PW Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur berakhir di 2007, kemudian amanah terbaru yang diembankan kepada saya menjadi bagian pengurus besar Nahdlatul Ada Ulama lagi? Departemen Tidak. Pendidikan dan Kebudayaan berakhir di 2007, berakhir di 2009, pengurus LPTQ Kutai Timur berakhir di 2007, kemudian pengurus MUI berakhir di 2007 dan wakil ketua 1 pengurus wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia Kalimantan Timur berakhir di 2020. Ini pengalaman-pengalaman organisasi yang pernah maupun yang sedang saya nikmati sampai hari ini. Ini alamat medsosnya Bapak Ibu, silahkan nanti di follow. Ada YouTube, Wardan Channel, kemudian ada lagi YouTube Warta Ardan Family, dan juga di Facebook, Google Scholar, Instagram, Twitter, Telegram. Cuman saya hanya aktif di apa namanya di saya juga punya akun TikTok Husnul Wardan. Aktifnya di dua itu YouTube dengan TikTok. Terkadang juga sesekali melihat Facebook, cuman tidak terlalu aktif. Yang paling aktif yaitu di TikTok, kemudian juga di YouTube baik Wardan Channel maupun Palta Ardan Family. Karya ilmiah, Alhamdulillah ada 11 buku yang sudah saya publish. Sejak 2011 saya menerbitkan satu buku, judulnya Motivasi Kerja Guru 2011. Kemudian di 2013 saya menerbitkan satu buku berjudul Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian di 2016 pernah menerbitkan buku Psikologi Belajar. Kemudian di 2018 pernah menerbitkan buku Bimbingan dan Konseling. Kemudian di 2019 itu pernah juga menerbitkan buku Guru sebagai Profesi. Nah, ini adalah hasil disertasi saya yang kemudian saya format menjadi buku. Kemudian di 2020 itu menerbitkan dua buku, ada Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, kemudian Motivasi Kerja Guru dalam Pembelajaran. 2021 saya menerbitkan Manajemen Kurikulum, di 2022 saya menerbitkan Psikologi Pendidikan, di 2023 saya menerbitkan satu buku Psikologi Dakwah, kemudian yang terbaru di 2024 menerbitkan satu buku Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 11. Nah, mudah-mudahan di akhir
Desember ini bisa menerbitkan satu buku. Artikel ini yang terdata Bapak Ibu, banyak sekali artikel-artikel yang saya. Cuman ini yang saya aktif menulis mulai tahun 2009, 2009, 2010 juga pernah menulis, 2011 punya menulis, 2011 itu ada dua tulisan, kemudian 2012 juga pernah menulis artikel, 2013 pernah menulis, 2016 juga pernah menulis, 2017 juga pernah menulis artikel, 2018 pernah menulis artikel, 2020 ada dua artikel yang saya tulis. Salah satunya adalah artikel jurnal internasional yang tidak berpublikasi yang berbasis di Amrik di 3 Juni 2020. Nah, ini buku-bukunya Bapak Ibu. Ini buku yang terbaru. Buku-buku saya ada yang dijual online, ada maupun ada yang online offline. Jadi yang dijual di online itu biasanya di situs-situs marketplace, situs-situs penjualan online, baik itu di Bukalapak, Shopee, maupun di situs-situs lainnya yang memang penerbit itu bekerja sama dengan apa namanya, dengan situs penjualan online tersebut. Nih, buku psikologi dakwah. Kemudian ini psikologi pendidikan, manajemen kurikulum, kemudian motivasi kerja guru dalam pembelajaran, ada psikologi perkembangan anak dan remaja, kemudian guru sebagai profesi, bimbingan dan konseling, kemudian psikologi belajar, pendidikan anak usia dini. Nah, ini buku yang saya katakan pertama kali saya terbitkan. Kecil bukunya, hanya 130 halaman, tapi ini menjadi tonggak sejarah saya menjadi penulis. Andaikan tidak ada buku ini, mungkin saya tidak akan jadi penulis sampai hari ini. Oke, teman-teman, itu perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi? RPS tidak akan saya bahas, silahkan dibaca masing-masing ya. Yang jelas keluhnya nanti di RPS itu kelompok satu itu materi yang ketiga, itu pertemuan yang ketiga. Nanti makalah minimal 25 halaman Bapak Ibu. Dengan spasi 1,5. Dengan kertas A4. Margin 3, 3, 3 semuanya. Atas bawah 3, kanan kiri 3. Kemudian apa namanya? Tidak bisa kan kalau kayak nggak Zoya apa Fontnya 12 font Time New Roman. Minimal ini minimal 25 halaman. Nanti menggunakan catatan kaki Bapak Ibu. Karena di WINSI saya lihat catatan kaki dan digunakan, bukan EndNote tapi footnote. Jadi kita mengikuti standar karya ilmiah yang ada di WIN. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Monggo silakan kalau mau ada yang bertanya. Pak Sukarni, Bayi Suni. Ada yang dari Sangatta nggak Bapak Ibu ini? Ada teman-teman dari Sangatta? Tidak ada? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Yang paling terjauh dari mana Mas Patan? Nah, kalau itu nggak tahu ya Pak, kalau dari MP2, karena saya dari MP1. Kalau MP1 mungkin paling jauh ya di Palaran paling, Pak. Oh dari Palaran. Berarti dekat aja. Penajam, Pak. Ya, saya pikir ada yang dari Berau, dari Kutai Barat. Biasanya Dari saya, Penajam, Pak. kenapa? Dari Penajam. Oh dari Penajam, dekat kalau Penajam itu. Penajam Samarinda berapa jam? Kalau naik bis dari rumah 4 jaman, Pak. 4 jaman ya. Tapi ada anu ya, ada kendaraan ya. Kalau kendaraan ada, Pak. Enggak, maksud saya kendaraan umumnya ada sampai ke Samarinda. Ada, Pak, bis. Ada bis ya. Artinya Iya. mobilitas kita tidak terganggu gitu dengan adanya apa namanya angkutan umum itu. Insya Allah enggak, Pak. Oke. Yang penting itu Bapak Ibu, ini kan materi kasih kita full online ya, tidak ada offline-nya.
Tidak ada, Pak. Ya, Dari jadi akademik full online. dia pun online, jadi kan aman maksud saya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke kampus. Oke, ada pertanyaan sebelum saya beralih ke materi? Mungkin masalah absensi, Pak. Berarti ini sudah saya siapkan juga Google Form. Berarti Hmm, untuk rekapan dan sebagainya di saya dulu semua ya, Pak. Nanti baru betul. di akhir saya Nanti serahkan Mas rekapannya. Patan memberikan saya di pertemuan terakhir. Baik itu makalahnya semua diserahkan ke saya. Nanti kalau Pak Barani meminta makalahnya ya kasih juga. Ya, sebagai Oke. apa namanya? Tapi biasanya pengalaman-pengalaman selama ini saya terus yang disuruh mengolah nilai itu. Jadi pihak akademik itu udah nggak mau repot. Apalagi Ah, Dr. Barani sebagai Kaprodi. kaprodi ya mungkin terlalu sibuk. It's okay, no problem. Makanya dasar saya nanti mengolah itu adalah absensi, yang kedua tugas-tugas. Nanti kan kita di pertemuan ke-8 itu ada UTS ya. Ya, Pak. Jadi nggak usah dipikirkan dulu lah, gampang itu. Yang penting dijalani. Yang penting Bapak Ibu rajin hadir insya Allah lulus. Nggak mungkin saya Amin. tidak luluskan. Karena Iya, itu kan Pak. non SKS kan. Iya, Pak. Di Non luar SKS SKS. tetapi wajib diambil oleh mahasiswa jurusan apa nama prodi MPI. Jadi di ini ada dua materi keahlian ya, dasar-dasar manajemen dengan pengantar manajemen pendidikan Islam. Di tahun yang lalu saya yang mengampu dasar-dasar manajemen. Makanya tadi begitu saya dapat WA dari Sekretaris Prodi Pak Abdul Basit, kaget. Ternyata berubah mata kuliah yang saya ampu. Akhirnya maraton sehari semalam googling membuat materi. Padahal kalau dasar-dasar pendidikan kan sudah materinya pertemuan pertama sampai terakhir sudah disiapkan. Oke, terima kasih Mas Patan. Ada lagi? Pak Agus Sukamto mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di jadwal kita sampai 18.15 ya. Sampai jam, ya, jam 6.15, Pak. Artinya ya mudah-mudahan lah bisa selesai sebelum sebelum itu. Nah, kita fleksibel saja lah. Iya, Pak. Yang penting kan Sudah pesan masuk moralnya maghrib, Pak. tersampaikan. 6.15. Ya kan? Oke. Yang penting pesan moralnya tersampaikan. Oke, saya share dulu apa namanya slide-nya. Oke, bisa terbaca Bapak Ibu ya? Oke, baik. Bisa, Pak. Dasar-dasar studi manajemen pendidikan Islam. Maka di dalam pertemuan pertama sesuai dengan RPS yang kita sampaikan, kita akan sedikit membahas terkait dengan apa sih pengertian manajemen tersebut. Jadi Henry Payol mendefinisikan manajemen itu adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian apa tuh, pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi ending dari manajemen itu menurut Henry Payol adalah bagaimana manusia itu melakukan proses perencanaan. Kalau berbicara proses berarti berbicara tentang aktivitas. Berarti aktivitas akan terjalin ketika interaksi itu terjadi. Kapan interaksi itu akan terjadi? Ketika satu komunitas atau kelompok-kelompok organisasi itu merasa sepisi dan semisi. Artinya dia satu tujuan. Makanya penekanan dari Henry Payol itu adalah bagaimana mengupayakan dalam manajemen itu adalah proses perencanaan. Apa yang direncanakan? Segala-galanya. Jadi segala-galanya harus direncanakan. Apalagi ini berkaitan dengan apa namanya organisasi.
Kita saja, mohon maaf saya ilustrasikan, kita saja kalau mau berangkat ke kampus itu perlu ada perencanaan, Bapak Ibu. Kan tidak mungkin begitu kita bangun bin sana bin langsung sampai ke kampus, betul? Ada hal-hal yang kita siapkan, ada hal yang kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan? Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok, gosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu, kata lagu itu. Dan seterusnya. Belum lagi persiapan mau pakai baju apa, pakai kendaraan apa, kemudian persiapan buku dan lain sebagainya. Hal sekecil itu saja kita rencanakan. Apatah lagi yang bernama organisasi, yang tentu sekup organisasi itu luas sekali. Yang kedua, kata Henry Fayol, bahwa manajemen itu adalah kaitannya dengan pengorganisasian. Pengorganisasian itu berkaitan dengan siapa yang pegang apa. Karena itu di dalam organisasi harus dibuatkan yang namanya tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi. Jangan sampai nanti ketika tidak ada tupoksi itu, orang akan malkinerja. Katakanlah, karena tidak adanya tupoksi yang dibuat, kepala sekolah yang harusnya memimpin rapat, malah pekerjaannya mengambil alih pekerjaan cleaning service. Atau sebaliknya cleaning service mengambil alih tugas kepala sekolah, yaitu memimpin rapat. Nah, kalau seperti itu kan kacau dunia organisasi. Maka perlu setelah perencanaan itu, kata Henry Fayol, perlu ada pengorganisasian. Yang ketiga, pengkoordinasian. Pengkoordinasian itu berkaitan dengan interaksi secara hierarki. Ada hierarki secara vertikal maupun hierarki secara horizontal. Apa hierarki perintah secara vertikal itu berarti ketua dalam hal ini pemimpin organisasi memberikan perintah kepada bawahannya secara vertikal. Sementara koordinasi secara horizontal itu bisa dilakukan antara stakeholder yang terlibat. Misalnya ada wakil ketua, ada wakil ketua kalau kita berbicara tentang pendidikan, ada wakil ketua bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang Sapras, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bidang penjaminan mutu. Maka pengorganisasiannya dilakukan secara horizontal, tidak secara vertikal. Kemudian menurut Henry Fayol juga di dalam manajemen itu haruslah ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ini berkaitan dengan memastikan bahwa seluruh visi dan misi yang sudah direncanakan di depan tadi bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang tertuang di dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maupun rencana strategis. Pengawasan ini harus dilakukan secara rutin. Siapa yang akan melakukan pengawasan? Kalau itu kita kaitkan dengan pendidikan, maka yang melakukan pengawasan tertinggi itu adalah pertama kepala sekolah, yang kedua pengawas sekolah atau pengawas bidang studi. Yang kemudian nanti akan memastikan apakah proses yang dilakukan di lembaga pendidikan itu berjalan sesuai dengan target-target yang sudah direncanakan di dalam perencanaan. Maka kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan atau controlling ini
harus dilakukan dalam manajemen. Apa tujuannya? Adalah tujuannya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Tujuan organisasi itu kan tergambar di visi dan misi Bapak Ibu. Di sekolah itu ada visi, ada juga misi. Maka visi itu menjadi tujuan pokok dari seluruh stakeholder yang ada di lembaga pendidikan. Seluruh stakeholder yang ada di lembaga pendidikan terfokus kepada bagaimana mewujudkan seluruh visi dan misi yang sudah dibuat sebelumnya dalam perencanaan. Nah, ini pengertian menurut Henry Poyol. Henry Poyol ini adalah salah satu ahli manajemen. Kemudian Terry mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hampir semisi dan sevisi dengan Henry Fayol, tetapi Terry menambahkan bahwa di dalam mencapai sasaran itu harus memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia berarti SDM-nya. Sumber daya lainnya berarti sumber daya alamnya. Maka kalau kita berbicara tentang sumber daya yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan, paling tidak ada 3 sumber daya. Satu, sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya alamnya atau pembiayaannya. Kemudian yang ketiga, sumber daya teknologinya. Maka ketiga sumber daya ini harus betul-betul dimanfaatkan sedemikian rupa. Karena itu nanti Bapak Ibu, orang-orang yang diposisikan pada jabatan-jabatan yang strategis seharusnya adalah orang-orang yang capable, punya kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut, supaya mereka mampu menerjemahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian mereka di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Kemudian Handoko mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari semua itu, Bapak Ibu, maka dalam manajemen itu satu ada proses, dua ada korporasi kerjasama. Proses itu berarti interaksi yang dilakukan, yang terjalin antara stakeholder yang ada. Pertama adalah proses atau interaksi. Yang kedua, korporasi. Apa korporasi itu? Kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada. Tidak mungkin masing-masing stakeholder itu berjalan sendiri, tapi membutuhkan korporasi, membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, harus ada dalam manajemen adalah pencapaian tujuan bersama. Artinya, fokus dari seluruh stakeholder yang ada adalah bagaimana memastikan seluruh tujuan atau sasaran yang tertuang di dalam di dalam visi misi itu akan mampu terlaksana seefisien dan seefektif mungkin. Maka inilah beberapa pengertian dari manajemen. Yang lain misalnya Griffin menjelaskan manajemen proses perencanaan,
proses organisasi, proses koordinasi, proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Hasibuan mengatakan bahwa manajemen itu ilmu dan seni mengatur. Ini agak berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain. Jadi menurut Hasibuan yang dimaksud yang disebut dengan apa namanya manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur. Sebentar ya. Bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Karena yang diatur itu adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, tentu manajemen mengharuskan adanya ilmu dan seni. Kalau barang yang tidak bergerak mungkin gampang kita atur. Misalnya kait dengan perabotan sarana dan prasarana. Tinggal dikondisikan. Tapi SDM itu kan barang bergerak yang punya berbagai macam filosofi dan latar belakang budaya dari masing-masing sumber daya manusia itu. Karena itu perlu yang namanya ilmu dan seni. Organisasi itu kalau boleh saya ibaratkan, itu ibarat perahu yang ada di tengah lautan. Kalau perahu itu Bapak Ibu, yang di depan mendayung ke depan, yang di tengah mendayung ke depan, yang di belakang mendayung ke depan, pasti perahu itu akan dipastikan akan sampai ke pulau impian. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau yang di belakang itu iseng, mendayung ke belakang, yang di depan ke depan, yang di tengah iseng melubangi perahu dan kemungkinan terjadi kebocoran, maka sudah dipastikan perahu itu akan karam sebelum sampai pada pulau impian. Itu ilustrasi dari organisasi. Maka membutuhkan ilmu, membutuhkan namanya seni. Di mana kita dalam mengelola lembaga organisasi itu pasti akan berhadapan dengan konflik. Makanya kita sebagai pimpinan harus menguasai manajemen konflik. Jangan sampai kemudian konflik-konflik itu membesar dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dari organisasi tersebut. Dan kalau itu terjadi, maka mustahil organisasi itu akan mampu berdaya saing di tingkat regional maupun tingkat nasional dan tingkat internasional. Jadi ini unik sekali pendapatnya Hasibuan ini. Jadi manajemen dimaknai sebagai ilmu dan seni. Sementara Silalahi mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu perilaku. Lebih spesifik, Silalahi mengatakan bahwa manajemen itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku-perilaku manusia yang terlibat dari organisasi tersebut, baik terdiri dari aspek sosial maupun aspek-aspek lainnya. Karena itu, seorang manajer, seorang pemimpin kata Hasibuan, sorry kata Silalahi, harus betul-betul menguasai psikologi manusia, harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu psikologi, sehingga nanti dalam beraktivitasnya mereka akan mudah mengendalikan seluruh stakeholder yang ada. Oke, Bapak Ibu, itu pengertian manajemen. Sampai di sini mungkin ada yang mau berdiskusi, satu dua kita berembuk terkait dengan definisi yang sudah kita sampaikan terkait dengan definisi manajemen. Dipersilahkan. Monggo, yang mau berkomentar atau mau menyanggah apa yang saya sampaikan, welcome. Kita bebas, kita bebas berargumentasi, yang penting dalam koridor-koridor keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan, ada yang mau bertanya?
Mudah-mudahan diamnya adalah diamnya emas. Ya, kan ada dua kemungkinan orang diam. Satu, dia sudah paham disebut dengan diamnya emas. Yang kedua, nggak mudeng sama sekali. Mau nanyakan apa? Tapi saya husnuzon. Bapak Ibu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Oke, tidak ada? Kita lanjut. Lalu apa kegunaan manajemen Bapak Ibu? Banyak sekali kegunaan manajemen. Salah satunya adalah bahwa manajemen itu akan mampu membantu pemilik bisnis. Ini kita berbicara secara umum ya, manajemen secara umum. Berarti kalau kita kaitkan dengan pendidikan, ya berarti membantu para stakeholder yang ada di lembaga pendidikan dalam mengatasi tantangan dalam memulai dan menjalankan bisnis atau organisasi pendidikan yang bersangkutan. Karena tentunya Bapak Ibu, memulai suatu bisnis atau memulai satu membangun organisasi tidaklah mudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita bayangkan, seperti membalik telapak tangan bin Sarah bin Abrah kadabah langsung jadi. Tapi prosesnya panjang Bapak Ibu. Maka dengan penerapan manajemen itu paling tidak manajemen itu akan mampu membantu seluruh stakeholder yang terlibat dalam menjalankan organisasi, baik organisasi bisnis yang berorientasi profit maupun organisasi yang bergerak di lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi non-profitnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kegunaan manajemen itu adalah membantu pemilik bisnis mempersiapkan strategi yang efektif. Tentunya ada target-target yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan maupun organisasi-organisasi yang dikelola. Maka target-target itu harus dicapai dalam kurun waktu tertentu yang tentunya sudah direncanakan dalam skala perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang maupun rencana strategisnya. Maka dengan menerapkan manajemen akan membantu seluruh orang yang terlibat di dalam pengelolaan lembaga pendidikan maupun organisasi yang berorientasi kepada profit tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu, kegunaan manajemen itu adalah membantu pemilik bisnis atau organisasi mengantisipasi risiko yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, bahwa risiko itu pasti akan menghinggapi seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Maka perlu ada penerapan manajemen risiko. Sehingga risiko yang tadi yang seharusnya akan berimbas lebih besar ketika tidak diterapkan manajemen, maka akan dapat diantisipasi atau paling tidak meminimalisir resiko-resiko yang akan dihadapi oleh pengelola lembaga pendidikan maupun pemilik bisnis-bisnis yang berorientasi pada profit tersebut. Maka manajemen sangatlah membantu pebisnis mengantisipasi resiko kegagalan yang mungkin akan terjadi di tengah perjalanan mengelola lembaga pendidikan tersebut atau organisasi non-profit. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kegunaan manajemen itu adalah membantu pemilik bisnis menghadapi perubahan pasar dengan cepat. Kan perubahan pasar itu selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang Bapak Ibu, bahwa di era digital ini, kita kemarin sudah masuk di revolusi industri 4.0, di mana
penerapan digitalisasi yang begitu masif, kemudian sekarang kita sudah masuk di revolusi sosial 5.0, di mana informasi juga sangat masif berkeliaran di media-media sosial. Maka dengan penerapan manajemen itu akan mampu membantu para pengelola terkait menghadapi perubahan pasar yang setiap saat selalu berubah. Kita bisa saksikan di ini, di teman-teman yang bergerak di apa namanya, di bursa efek. Mungkin pernah tahu Bapak Ibu ya. Bursa efek itu kan perubahannya itu dalam hitungan detik, bukan dalam hitungan menit. Dalam hitungan detik itu harga saham terus berubah. Nah, kalau pengelola atau pemilik bisnis itu tidak menerapkan manajemen, maka tentu kerugian besar yang akan dia alami karena adanya perubahan pasar yang begitu cepat. Maka penting sekali manajemen itu diterapkan dalam organisasi. Selanjutnya membantu menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan organisasi sudah termaktub dalam visi dengan misi. Maka itu yang menjadi orientasi Bapak Ibu nanti ketika menjadi pengelola. Suka tidak suka Bapak Ibu nanti kan menjadi desainer kurikulum ya. Karena nanti orientasi Bapak Ibu bukan mengajar, tapi bagaimana mendesain atau mengelola lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Apalagi ini berkaitan dengan lembaga pendidikan keislaman. Maka suka tidak suka, Ibu akan menjadi desainer. Maju tidaknya lembaga pendidikan yang di bawah naungan Bapak Ibu tergantung bagaimana kapasitas dan kapabilitas Bapak Ibu dalam mengelola lembaga pendidikan atau organisasi yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian, manajemen juga membantu memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai dengan harapan. Karena dalam manajemen tadi kan definisinya ada controlling atau pengawasan ya. Jadi setiap aktivitas dari seluruh stakeholder harus diawasi. Tidak boleh kemudian menyerahkan begitu saja. Ada disebut dengan control quality. Kontrol quality itu berkaitan dengan memastikan kualitas produk yang dihasilkan oleh pemilik bisnis itu atau lembaga pendidikan itu mampu diterima di pasaran. Sehingga nanti quality control itu perlu dilakukan. Begitu orang tertarik dengan produk kita, maka dia akan kembali. Contoh kecil begini. Bapak Ibu sering ke apa namanya? Ke bank menabung? Sering Bapak Ibu ya? Iya Pak, Apa yang, sering. apa yang kita saksikan? Mulai kita masuk itu udah kita disambut oleh sapam dengan senyuman. Namanya quality control. Dan itu perlu dilakukan sehingga nanti orang-orang yang akan menabung di situ merasa tertarik kembali dan tidak jera untuk kembali ke situ. Begitu sampai ke teller atau customer service, senyumnya itu menjadi dominan Bapak Ibu. Senyumnya, sapanya, bahasa yang dilontarkan sangatlah halus, sangatlah nyaman kita dengar. Dan kita tidak pernah melihat CS maupun teller itu bawaannya cemberut, pasti senyumnya lebar. Itu bentuk dari apa namanya memastikan kualitas yang dihasilkan itu selalu bagus atau disebut dengan quality control tadi. Sehingga orang yang kemudian menabung itu merasa nyaman. Nanti begitu sampai dia rumah dia akan sampaikan, nabung di Bank Mandiri itu loh, bagus kualitas layanannya. Karena dia sudah merasakan bagaimana kualitas layanan di Bank Mandiri. Sehingga ada teman itu akan direkomendit ke menabung ke Bank Mandiri. Nah itu contoh dari kegunaan manajemen dalam memastikan kualitas produk atau quality control produk. Kemudian membantu mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai dengan bidangnya.
Masing-masing orang itu bergerak menduduki jabatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bahwa ada stakeholder atau SDM yang memang tidak berangkat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Maka perlu ada pendampingan, perlu ada pengembangan kemampuan karyawan agar mereka mampu bekerja sesuai dengan target yang sudah diberikan oleh pelaku bisnis atau organisasi pendidikan yang dikelola. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kegunaan manajemen itu adalah membantu memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Dengan manajemen, maka stakeholder akan mampu menyesuaikan diri dalam perubahan iklim kerja. Kan tidak semua orang yang terlibat itu mampu beradaptasi dengan iklim kerja itu. Maka dengan adanya manajemen, tentu akan membantu stakeholder untuk bisa menyesuaikan diri mereka dalam perubahan berbagai bidang yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini, sebagaimana kita kenal itu ada 14 prinsip menurut Henry Fayol. Dan ini yang sering menjadi rujukan dari para pengguna manajemen. Apa prinsip yang pertama, Bapak Ibu, dalam manajemen itu adalah pembagian kerja. Division of work itu penting. Karena tidak mungkin orang akan mampu bekerja sendiri. Perlu ada pelibatan, perlu ada pembagian kerja. Tidak mungkin kepala sekolah mampu menangani seluruh pekerjaan yang ada di lembaga pendidikan. Maka kepala sekolah membagi kerjanya kepada satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang menangani terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan membantu kepala sekolah menangani seluruh proses yang ada pada kesiswaan. Kemudian, Sapras juga itu berkaitan dengan pembagian kerja dan humas dan seterusnya. Guru bertugas untuk menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran. Maka guru itu harus menjadi ujung tombak. Tidak boleh kemudian guru diberikan wewenang administrasi yang terlalu banyak sehingga mengganggu konsentrasi mereka di dalam mengajar. Kemudian yang kedua, prinsipnya yang harus diperhatikan menurut Henry Fayol adalah wewenang dan tanggung jawab. Semua kita Bapak Ibu punya tanggung jawab yang sama, punya kewenangan yang sama. Jadi tidak boleh melempar kewenangan dan tanggung jawab itu kepada personal. Misalnya, ada anggota yang gagal mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kita tidak boleh menyalahkan, memang dasar kamu ya, kamu yang bertanggung jawab. Tidak. Kita punya tanggung jawab. Terutama pimpinan punya tanggung jawab memberikan pengarahan ketika ada anggota organisasi yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi yang ada. Bapak Ibu, yang ketiga, prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang ketiga adalah disiplin. Maka dalam penerapan apa namanya kinerja yang ada di lembaga pendidikan, penerapan disiplin terhadap seluruh stakeholder yang ada harus dilakukan. Satu saja orang yang melanggar disiplin itu akan berimbas kepada orang lain dan kecemburuan sosial dan kemungkinan tujuan atau goal itu tidak akan tercapai. Maka dalam prinsip manajemen menurut Henry Fayol, semua yang terlibat harus mendisiplinkan diri. Disiplin itu menurut Henry Fayol datang dari personality
anggota organisasi, bukan dari proses paksaan. Sekuat apapun pemimpin memaksa untuk disiplin, kalau sudah pemimpin itu tidak ada, akan merdeka. Maka sejatinya disiplin itu harus dibangun dari rasa. Rasa memiliki, rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan akan seluruh pekerjaan yang ada di lembaga pendidikan maupun organisasi yang berorientasi profit tersebut. Yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, kesatuan perintah, unity of command. Bahwa tidak boleh di dalam organisasi itu ada dua matahari kembar. Harus satu mataharinya. Harus satu pimpinannya. Maka yang berhak memerintahkan, menginstruksikan itu adalah pimpinan tertinggi di organisasi tersebut dan seluruh anggota organisasi. Kalau dalam kaidah kita sebagai umat Islam, sami'na wa ata'na terhadap perintah yang diberikan oleh pimpinan tertinggi tersebut. Karena kesatuan perintah. Kalau kemudian tidak ada kesatuan perintah, seperti saya analogikan tadi, perahu tadi, yang depan dayung ke depan, yang belakang ke belakang, yang tengah iseng bocori, tak sampailah ke Pulau Harapan, tenggelam karam pasti. Maka kesatuan perintah itu harus dilakukan dalam manajemen. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, kesatuan pengarahan. Satu yang melakukan pengarahan. Maka pimpinan yang akan melakukan pengarahan itu adalah pimpinan tertinggi kecuali ada pendelegasian perintah oleh pimpinan tertinggi. Contoh, di sekolah, kepala sekolah berhalangan dalam rapat rapat persiapan atau pembagian tugas guru di awal tahun. Maka kepala sekolah bisa mendelegasikan perintah itu, pengarahan itu kepada wakilnya, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Maka boleh seperti itu. Yang penting ada turunan dari perintah tersebut. Kemudian mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Organisasi yang maju adalah organisasi yang menyatukan kepentingan bersama, mengabaikan kepentingan pribadi. Di dalam organisasi tidak ada lagi kepentingan pribadi. Tidak ada lulu gue. Tidak ada lagi kemudian sekat-sekat. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang ada di situ atau paksi-paksi yang ada di organisasi. Semua harus menyatu padu, yaitu dalam satu perintah mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Kemudian pengajian, penggajian karyawan. Ini penting. Kalau guru-gurunya tidak digaji, maka mustahil dia akan mampu bekerja dengan baik. Maka penggajian itu harus sesuai dengan standar UMK atau UMT atau standar-standar lain yang ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Penggajian karyawan ini penting dilakukan. Karena mereka juga perlu dapurnya mengepul, perlu beri kebutuhan anak dan istri, perlu kebutuhan pribadi, dan seterusnya. Maka penggajian karyawan itu harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Kalau penggajiannya setiap tanggal 1, maka seyogianya itu dikeluarkan setiap tanggal 1. Kalau ada yang karyawan atau stakeholder yang punya prestasi lebih, maka lembaga pendidikan boleh memberikan bonus. Tapi itu tidak wajib, tergantung bagaimana kekuatan anggaran masing-masing lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya, pemusatan, concentration, bahwa visi misi itu harus dipusatkan dalam satu wadah penyamaan persepsi. Karena kalau tidak sama persepsinya, mustahil visi itu akan tercapai dengan baik. Kemudian hierarki, tingkatan. Tadi kan, dari ada yang vertikal,
maupun horizontal. Ketertiban bahwa organisasi mengharuskan adanya ketertiban, keadilan dan kejujuran. Ini penting. Bahwa di dalam pengelolaan organisasi atau lembaga pendidikan itu, keadilan itu harus ditempatkan pada posisinya. Artinya semua orang yang terlibat setara di hadapan hukum atau demokratisasi. Semua punya potensi yang sama. Tidak ada anak emas, tidak ada ibu emas, tidak ada bapak emas. Semua sama, punya potensi yang sama. Kejujuran juga harus dibangun. Kalau bahasa anak mudanya sekarang tidak ada dusta di antara kita lah. Jadi semua jujur. Kemudian prakarsa, inisiatif bahwa dalam manajemen harapannya stakeholder itu punya inisiatif atau prakarsa, bukan pasif, bukan hanya posisi menunggu. Diminta, ayo Pak Pulan, apa idenya? Idem. Kan kebanyakan begitu. Idem, mengikuti keputusan. Di dalam manajemen tidak mengharuskan seperti itu. Bahwa seluruh anggota diharapkan punya inisiatif atau prakarsa untuk memajukan lembaga-lembaga atau organisasi yang menjadi wadah mereka berkumpul. Semangat kesatuan dan semangat KOP. Semangat kesatuan berkaitan dengan berat sama di berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semangat KOP bermakna bahwa seluruh orang yang terlibat dalam organisasi itu adalah menjadi bagian keluarga besar yang tidak terpisahkan dengan kita. Kalau ada kawan sakit, maka empati harus kita bangun. Tidak boleh kemudian ada kawan sakit, cuek bebek, tidak dijenguk, atau tidak memberikan tali kasih. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan 14 prinsip manajemen yang diutarakan oleh Henry Fayol. Sampai di sini Bapak Ibu, ada sedikit lagi 6 slide, mudah-mudahan bisa habis. Saya kondisi ini agak meriang, jadi mudah-mudahan lah bisa habis 6 slide itu. Pada itu sudah saya minimalkan itu slide-nya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Tidak ada? Mas Patan mungkin? Pak Sukarni? Bang Malik? Saya nggak begitu paham. Jelas, 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 Prof. Ya? Cukup jelas, Prof. Bisa dilanjut. Oke. Baik. Fungsi manajemen itu, kalau kita berbicara manajemen, ada 4 fungsi manajemen. Apa yang pertama adalah pasti manajemen itu berkaitan dengan planning, perencanaan. Pasti itu kegiatannya. Tidak mungkin. Manajemen itu pasti bekerja di bidang perencanaan. Maka nanti orang yang dilibatkan dalam perencanaan adalah orang-orang yang capable, punya kompetensi yang memadai lah. Jangan asal menempatkan orang di bagian perencanaan. Kan nanti di situ ada sub-sub perencanaan kan. Perencanaan bidang ini, perencanaan bidang ini, perencanaan bidang ini, perencanaan bidang ini. Dan itu harus ditempatkan orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas dalam membuat perencanaan. Yang kedua, organisasi, pengorganisasian. Itu fungsinya. Bagaimana kemudian seorang manajer, seorang kepala satuan membagi pekerjaan kepada orang lain, tidak dikerjakan sendiri. Pengorganisasian ini berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab, siapa pegang apa, dan siapa yang bertanggung terhadap apa. Jadi keberadaannya adalah bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Kurikulum bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Tidak boleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengotak-atik kesiswaan. Marah nanti kesiswaan. Karena itu bagiannya kesiswaan. Atau sebaliknya, Sapras. Tidak boleh kemudian Sapras itu mengelola terkait dengan kesiswaan. Harus sesuai dengan apa tugas dan pokok serta fungsi yang diberikan kepada mereka. Kemudian actuating, pelaksanaan atau pengarahan. Setelah direncanakan di pembagian tugas, pembagian job, maka tentu harus ada aplikasinya atau actuatingnya.
implementasinya di lapangan. Karena perencanaan tanpa aplikasi maka akan menjadi perencanaan yang tidak bermakna. Apalah artinya perencanaan bagus tapi kalau tidak dilaksanakan? Kan percuma, kan mubazir. Maka perlu diaktuati, dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, fungsi-fungsi manajemen adalah controlling. Controlling itu berkaitan dengan pengawasan atau pengendalian. Apa yang perlu diawasi? Satu, replanningnya. Dua, reorganizingnya. Kemudian yang ketiga, reactuatingnya. Kemudian yang keempat yang perlu diawasi adalah recontrollingnya. Apakah planning itu dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ada? Atau pengorganisasian jangan-jangan salah ini? Bagaimana dengan implementasinya? Atau dalam proses pengawasannya juga salah? Maka perlu ada replanning, reorganizing, reactuating, recontrolling. Melihat kembali terkait dengan pengawasan dan pengendalian. Apakah dalam pengawasan itu menggunakan butir-butir item yang tepat untuk menilai kinerja-kinerja orang per orang yang ada di lembaga pendidikan atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian tingkatan manajemen, Bapak Ibu, tingkatan manajemen itu ada tiga. Yang pertama manajemen puncak atau top manajemen, yang kedua manajemen menengah atau middle management, kemudian yang ketiga manajemen lini pertama atau first line management. Jadi top manajemen itu adalah orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan manajemen dalam organisasi tersebut. Kalau dalam perusahaan namanya direktur atau vice president. Kalau di lembaga pendidikan ada namanya kepala kepala sekolah. Manajemen menengah, middle management. Berarti ada direktur-direkturnya, direktur pemasaran, direktur apalagi produksi, direktur keuangan. Itu adalah manajemen menengah, middle management. Kemudian manajemen lini pertama atau first line management itu adalah stressingnya kepada pelaku garda garda terdepan, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam produksi setiap kegiatan yang akan dilakukan di lembaga-lembaga organisasi atau lembaga pendidikan. Kita coba akan lihat tugas dan fungsi dari manajemen puncak. Satu, menetapkan tujuan. Penting. Manajemen puncak harus membuat visi misi. Tentu dengan target waktu tertentu. Yang kedua, menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen. Berarti top leader, top manajemen itu berfungsi untuk melakukan pemasaran produk. Disebut dengan marketing. Karena itu top leader harus paham dengan teori marketing. Kemudian berhubungan dengan para konsumen, media, sampai dengan investor terkait. Nanti itu adalah top leader atau top manajemen yang bertugas itu. Yang akan melakukan proses negosiasi, melakukan penandatanganan perjanjian, maupun melakukan proses transfer atau pengeluaran produk atau dana-dana yang berkaitan dengan hasil perjanjian. Membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Kemudian mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahan agar bisa terorganisasi. Dia mengawasi yang middle tadi, wakil-wakil direkturnya, ada direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan, maupun direktur-direktur lain. Itu harus diawasi oleh top manajemen atau top leader tadi. Punya tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan. Jadi yang bertanggung jawab penuh terkait dengan keberhasilan dari organisasi itu adalah top leader. Dalam ini vice presidennya. Dia yang bertanggung jawab. Maka vice president haruslah orang yang visioner. Kalau kita kaitan dengan lembaga pendidikan, berarti kepala sekolah itu harus adalah orang yang visioner. Kemudian,
mengatur dan menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, tenaga kerja maupun arus keuangan dan seterusnya. Lalu apa tanggung jawab dari eh, namanya Maidel tadi? Maidel itu memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen yang diserahi tanggung jawab. Tugasnya Maidel. Misalnya direktur pemasaran atau direktur produksi misalnya. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produksi itu harus sesuai dengan pesanan, harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ada dalam surat perjanjian kontrak kerja tadi. Menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya. Jadi dia menjadi perantara dengan manajemen pertama tadi. Kan tidak mungkin manajemen pertama langsung kontak dengan top leader, vice presidennya. Maka itu tanggung jawabnya middle management dan seterusnya. Kemudian tugas dari lapis lain ini bisa dibaca. Kemudian, sorry, tugas dari baseline atau manajemen ujung tombak. Apa tugasnya? Menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasionalnya. Dan nanti dari seluruh keluh kesah itu kemudian akan dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kualitas kinerjanya. Melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah. Tidak langsung ke top manager. Jadi baseline management itu perantaranya adalah middle management. Tidak langsung top management. Karena alurnya seperti itu. Jadi nanti middle management lah yang akan melaporkan kritikan dan saran yang diperoleh dari first line management. Kemudian menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Karena first line management kan sebagai ujung tombak Bapak Ibu. Kalau di sekolah itu namanya guru dan TU. Itu namanya first line management yang memang orang yang bertanggung jawab di ujung tombak pembelajaran guru. Maka tugasnya adalah menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Kalau di sekolah itu tidak nyaman, maka yakinlah guru itu tidak akan betah berlama-lama di sekolah. Melengkapi berbagai fasilitas pendukung dan seterusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak bisa maksimal sampai terakhir. Kondisinya memang drop sekali. Terakhir, manajemen menurut pandangan Islam. Ada satu apa namanya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang manajemen. Di dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan penggunaan kata at-tadbir, pengaturan. Nah, kata ini Bapak Ibu merupakan derivasi dari kata dabbara, mengatur, yang banyak terdapat di dalam Al-Quran seperti firman Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, summa yakhruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim ma ta'uddun. Dia mengatur segala urusan dari langit dan bumi. Kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya lamanya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi konsep manajemen menurut Islam itu sepadan dengan kata tadbir, pengaturan atau mengatur. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya bagaimana Allah mengatur segala urusan dari langit maupun sampai ke bumi. Maka sebagai pengelola, seyogianya manajemen itu adalah bagian dari tadbir tadi sebagai bentuk pengaturan, mulai dari proses pengaturan individual sampai kepada proses pengaturan secara kelompok. Kita dulu yang diatur Bapak Ibu, kita dulu yang mengatur diri kita, baru nanti mengatur orang lain. Kalau kita sendiri tidak bisa mengatur diri sendiri, bagaimana kita akan bisa mengatur orang lain? Maka at-tadbir, pengaturan menurut konsep Islam itu adalah maknanya bagaimana seorang stakeholder itu mampu mengekang dirinya untuk
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi kaidah-kaidah nas, baik nas Al-Quran maupun nas As-Sunnah. Karena sejatinya kita diciptakan Allah adalah proses pengaturan. Maka di dalam organisasi pendidikan Islam itu, konsep al-tadbir ini harus betul-betul dijalankan oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan Islam. Hingga nanti konsep pengelolaannya adalah bersumber pada Al-Quran, Nas Al-Quran, dan Nas As-Sunnah. Nas Al-Quran sudah menjelaskan, Nas Sunnah sudah menjelaskan bagaimana kemudian cara mengelola yang baik dan seterusnya. Maka manajemen menurut pandangan Islam adalah bagaimana proses pengaturan sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mohon maaf sekali saya tidak bisa sampai jam 18.15 dan saya yakin juga wajah-wajah saudara itu semeringah. Untung bisa selesai tepat waktu. Jangan ada dusta di antara kita lah. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, jangan lupa makalahnya ya nanti Mas Fatan saya terima paling tidak nanti malam lah daftar-daftar apa kelompok. Jadi mulai dari materi ketiga, Bapak Ibu pertemuan ketiga dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada, saya husnuzon, yamnya antum semua adalah bermakna emas, paham semuanya, karena pesan terakhir saya, bukan terakhir, pesannya mau mau pergi jauh. Pesan saya jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadilah pembelajar yang baik, dimanapun kita berada, kapanpun kita beraktivitas. Maka jadilah pembelajar yang baik, agar kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau kita tidak jadi pembelajar yang baik, maka mustahil kita akan jadi pendengar yang baik. Nanti larinya egonya. Selalu pendapat-pendapatnya yang harus di apa? Ikuti. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa di hari Kamis, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu sehari dua hari ini saya kembali pulih, fit, karena memang terlalu banyak aktivitasnya. Wirawiri ke Samarinda, belum lagi kegiatan-kegiatan organisasi Nahdlatul Wathon yang memang membutuhkan perhatian yang ekstra dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.